perencanaan itu penting karena kita manusia. Yang pertama faktanya kita tidak pernah tahu kapan datangnya, kapan waktunya bisa tiba. Yang kita harus lakukan hanyalah berencana. Tapi semua hasil akhir Tuhanlah yang menentukan. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, judul perikopnya adalah untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, saudara percaya nggak bahwa untuk segala sesuatu itu ada waktunya? Ya, tapi kita baca sama-sama dulu, kita secara gantian. Saya baca ayat 1, saudara 2, dan seterusnya. Ya, mari kita lihat Pengkhotbah pasal yang ketiga, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang pertama berkata begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat 6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat yang ke-10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 12, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah tetap ada untuk selamanya. Ia tak dapat ditambahkan dan juga tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Allah mencari yang sudah lalu. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini ketika kita membacanya, apa sih maksudnya, saudara ya? Segala sesuatu itu ada waktunya. Tadi kita sudah membaca, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk bersedih, menangis, ada waktu untuk untung, ada waktu untuk, tapi manusia itu maunya ya, padahal ada juga waktu untuk rugi ya. Nah, kenapa waktu ini ditulis supaya saudara ya jangan terbalik-balik ya. Waktu untung saudara tertawa, waktu rugi saudara menangis. Bukan waktu untung saudara menangis, waktu rugi saudara tertawa gitu ya. Ada waktu-waktu dalam hidup kita ini. Nah, saya pengen sama-sama kita belajar ya. Ada beberapa fakta tentang waktu yang saya simpulkan. Yang pertama, waktu itu dipakai atau tidak dipakai pasti habis. Amin. Satu hari Tuhan beri buat kita berapa? 24 jam. Saudara pakai atau tidak pakai, 24 jam itu berlalu nggak? Berlalu. Kita mau pakai buat kerja atau kita mau pakai buat tidur, 24 jam dalam sehari pasti berlalu, hilang, lenyap. Ya, yang pertama fakta tentang waktu itu dipakai atau tidak dipakai pasti habis. Ya, jadi daripada tidak dipakai mending dipakai. Ya, dipakainya untuk apa? Ya, untuk pasti sesuatu yang berguna.
Yang kedua, fakta tentang waktu ya, bagaimanapun keadaan kita hari ini, sedih, bahagia, ya, kita mau atau tidak mau, waktu itu tidak pernah menunggu kita. Waktu itu nggak bakal nunggu. Oh, jadi hari ini kamu masih sedih, belum bisa move on gitu. Ya udah, ditinggal sama waktu. Makanya banyak yang belum nikah, pacarnya udah pada nikah, mantan-mantannya, dia nggak nikah-nikah. Kenapa? Nggak bisa move on. Waktu itu tidak bisa menunggu. Ya, saudara mau sedih, saudara mau senang, saudara mau maju, saudara tidak mau maju, waktu nggak pernah nunggu kita. Dia akan tetap berjalan. Yang ketiga, apa fakta tentang waktu? Waktu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan setiap hari, tapi juga sangat banyak kita sia-siakan. Benar nggak, saudara? Waktu itu setiap hari kita butuhkan loh. Ya, setiap hari kita masih menunggu besok kita masih bangun nggak ya? Karena kalau sudah habis waktu, time limitnya habis, artinya kita sudah pulang ke rumah Bapak. Tapi yang namanya kita masih hidup di dunia, kita butuh waktu nggak? Butuh. Besok kita butuh waktu. Ya, tetapi yang namanya waktu, manusia itu sangat membutuhkan, tetapi juga waktu adalah sesuatu yang sangat banyak sia-siakan. Hari ini mungkin contoh, jika engkau memilih untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaanmu, maka itu selesai. Tapi ketika engkau memilih untuk menundanya besok, ya engkau menyia-nyiakan waktumu hari ini. Ya, sementara dia nggak pernah terulang dan dia nggak pernah mau menunggu kita. Fakta yang berikutnya, sebagian orang berkata time is money. Artinya apa? Ketika kita sungguh-sungguh mempergunakan waktu ini, dia bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi kita, termasuk uang. Ya, sebagian orang bilang time is money, waktu itu uang. Ya, jangan sia-siakan waktu. Kenapa? Karena waktu ini ketika kita pakai benar-benar, kita bisa menghasilkan uang buat kehidupan kita. Karena ada banyak orang berkata di dalam dunia ini, ya uang itu segala-galanya, Bu. Kita apa-apa pakai uang loh, ke toilet aja pakai uang. Ya, sebagian orang berkata, tapi uang bukan segalanya, kita nggak bawa mati uang. Tapi orang konyol bilang nggak ada uang bawaannya mati. Uang nggak dibawa mati, tapi nggak ada uang bawaannya mati. Ya, jadi saudara, nanti kita akan lihat apa benar apa enggak beberapa fakta. Waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita putar kembali. Ya, dia terus berlalu tanpa bisa kembali. Saudara, makanya ada banyak orang yang berkata begini, seandainya 20 tahun yang lalu, Bu, kalau saya pakai masa muda saya tuh benar-benar hidup, ya benar-benar saya sekolah yang benar, saya kerja yang benar, pasti nasib saya hari ini nggak seperti ini. Ketika kita menyadari bahwa waktu itu tidak bisa kita putar kembali, maka itu hanya akan menjadi sebuah penyesalan. Ya, ada banyak orang yang akhirnya menyesal. Kalau saya ingat seandainya 20 tahun yang lalu, saya lihat teman-teman saya sekarang yang masih meneruskan sekolahnya, yang masih bekerja sungguh-sungguh, nasibnya tidak seperti saya sekarang. Saudara, dalam hidup ini ada dua, ada takdir, ada nasib. Takdir itu kita nggak bisa rubah, karena itu keputusan Tuhan. Tetapi nasib itu kita yang buat. Benar nggak? Nasib itu kita yang buat, saudara. Ya, Tuhan sudah memberikan rancangan bagi kita kebahagiaan, damai sejahtera, tapi terserah kita. Oke, kita kembali kepada waktu. Tadi firman tuh berkata, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk... Lalu sekarang, Bu, kalau kita semua tahu ada waktu terus ngapain kita bikin perencanaan? Toh juga pada akhirnya kita akan melihat bahwa Tuhanlah yang menentukan semua itu. Loh saudara, perencanaan ketemu dengan waktu yang tepat itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, tapi kita perencanaan matang, kalau waktunya juga nggak tepat, maka hasilnya juga tidak bisa maksimal. Ya, perencanaan itu penting karena kita manusia, yang pertama faktanya kita tidak pernah tahu kapan datangnya, kapan waktunya bisa tiba. Yang kita harus lakukan hanyalah berencana, tapi semua hasil akhir Tuhanlah yang menentukan. Makanya di ayat ini dikatakan semua itu ada waktunya. Kenapa Allah melakukan itu? Karena manusia tidak bisa menyelami apa yang Tuhan lakukan. Kita nggak bisa. Ada satu hal yang juga kita fakta yang berikutnya. Waktu itu kita nggak tahu. Waktu bagi kita adalah sebuah misteri. Kita nggak tahu kan besok akan terjadi apa dengan hidup kita.
Benar nggak saudara? Bahkan ada orang-orang yang masih bikin perencanaan hari ini, ternyata nanti malam dia sudah dipanggil Tuhan. Maka dia beristirahat dari segala jerih lelahnya. Udah selesai. Masalah kita dipanggil Tuhan itu kapan? Urusan Tuhan. Bagian kita selama kita ada di dunia ini melakukan yang terbaik. Buat perencanaan yang terbaik. Lalu Alkitab berkata, sertakan Tuhan dalam perencanaan itu. Kemarin saya membaca satu status orang di Facebook, anak Tuhan, dia bilang gini, nggak usah bikin perencanaan apa-apa. Kenapa? Karena pada akhirnya rencana kita juga batal semua, hanya kehendak Tuhan yang bakal terjadi. Lalu saya komen di situ, ya iya sih kita beriman ya, tapi juga jangan terlalu muluk-muluk. Saya kasih ayatnya di dalam Yakobus, Alkitab berkata, sertakan Tuhan di dalam perencanaan. Ayat itu berkata karena hidup kita hanya seperti uap, maka kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Benar nggak? Jika engkau berkata hari ini atau besok engkau akan pindah ke satu kota ini untuk memulai usaha, untuk membuka toko, untuk berdagang, kata firman Tuhan, berkatalah demikian Tuhan, jika engkau menghendaki, maka aku akan berangkat ke kota ini dan itu besok. Jika engkau menghendaki, aku menyerahkan semua perencanaanku ini di dalam tangan Tuhan. Kenapa saudara? Karena manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan 5 menit ke depan kita semua tidak tahu. Saya sudah sampaikan di sini beberapa waktu yang lalu. Ketika bencana terjadi di kota Palu, adakah satu orang yang curiga atau menyangka itu akan terjadi? Enggak ada. Mereka hidup seperti biasa selayaknya kita hari ini. Tidak pernah tahu apa yang akan terjadi bahkan 5 menit ke depan. Manusia, sehebat apapun kita buat perencanaan, tapi Tuhanlah yang menentukan segala yang terjadi di hidup ini. Karena itu saudara, ingatlah, kita ini rapuh, kita nggak punya apa-apa, kita boleh berencana, kita boleh punya sesuatu yang hebat, perencanaan, rancangan yang menurut kita hebat, tapi ingat, Alkitab berkata, sertakan Tuhan dalam segala perencanaan kita. Sertakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita kembali kepada ayat ini tadi dikatakan apa? Tuhan melakukan segala sesuatu itu. Ya, ayat yang ke-14. Ya, aku tahu segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi kesimpulannya apa? Kita boleh punya rencana, kita boleh berusaha, kita boleh melakukan segala sesuatu. Engkau boleh menanam, engkau boleh mencabut apa yang kau tanam satu saat nanti. Engkau akan menuai apa yang kau tanam. Tapi di balik semuanya itu, Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu. Nah, ketika kita sudah mengerti akan kebenaran ini, maka ketika sesuatu menimpa hidup kita, tidak ada yang terlalu akan mengecewakan karena kita tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Tadi dikatakan ada saat untuk untung, ada saat untuk rugi. Kenapa saudara? Karena hidup ini butuh keseimbangan. Kalau saudara untung terus juga bahaya, benar nggak? Ya, orang tuh kalau untung terus nggak merenung hidupnya. Makanya saya pernah cerita ada pengusaha, Bu, doakan kami, Bu. Kenapa? Selama kami berusaha puluhan tahun, usaha kami tidak pernah rugi, tapi tahun ini kami rugi. Jadi ibu tolong doakan. Saya bilang doakan apa? Ya doakan, Bu, supaya jangan rugi. Lah kenapa puluhan tahun Bapak nggak cari saya waktu untung? Harusnya Bapak cari saya, Bu. Masa, Bu? Kita usaha puluhan tahun untung terus loh, Bu. Nggak pernah rugi loh. Kan harusnya juga begitu kan saudara. Kenapa Tuhan izinkan? Saya bilang nggak apa-apa lah Pak, tahun ini merugi nggak apa-apa. Kan udah puluhan tahun untung terus. Buktinya ketika Bapak merugi tahun ini, Bapak cari pendeta kan? Hello? Amin. Ya, benar nggak saudara? Tuhan membuat segala sesuatu itu agar terjadi keseimbangan dalam hidup manusia. Kalau engkau juga tertawa terus nggak pernah menangis, jadi, gila nggak saudara? Gila. Kenapa kita perlu sesekali menangis supaya hidup ini seimbang? Artinya apa? Ketika kita hidup takut akan Allah, kita tahu waktu kita menangis Tuhan ada di sana. Waktu kita juga tertawa Tuhan ada di sana. Jadi jangan terbalik-balik ya saudara. Kalau saat engkau harus menangis, menangislah. Jangan pas saat menangis engkau tertawa.
Ya, karena emosi manusia itu butuh keseimbangan. Ya, kita ketawa bahagia terus perlu sesekali ditekan sama Tuhan. Orang kalau ditekan, kadang-kadang kita kalau bahagia terus tertawa terus bisa lupa diri. Lalu Tuhan izinkan sesuatu terjadi supaya kita tidak lupa diri. Kita ingat kembali bahwa ada Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, atas waktu kita di dunia ini. Tuhan yang pegang kendali, saudara. Ya, ingat loh. Ya, kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Waktu ini singkat. Bahkan Alkitab berkata, hidup manusia di dunia ini hanya 70 tahun. Terjadi banyak pengurangan waktu. Dari awal dulu manusia umurnya 600 tahun, 300 tahun, turun terus. Ya, sekarang tinggal 70. Tapi Alkitab bilang 70 tahun. Itu pun kalau kuat masih mencapai 80, 90. Tapi juga orang kalau nggak mati-mati repot loh. Bener nggak? Saya diundang khotbah di salah satu ucapan syukur. Papahnya ulang tahun. Papahnya, saya tanya, papahnya umur berapa, Bu? 105. Di Indonesia loh, di Jakarta. 105. Hah? Luar biasa ya. Rahasianya apa umur panjang? Sejak umur 40 tidak makan gorengan, tidak makan minyak-minyak, tidak minum gula, tidak makan daging yang berlemak-lemak, dia makan sayur dan buah-buahan sejak umur 40. Yang baru 40-an boleh coba. Tembus 105. Jadi saya tanya, sekarang harapannya apa? Minta didoakannya apa? Cuman satu, ngapa? Pengen mati. Ya, pengen didoakan biar mati. Lah, dulu minta umur panjang. Sekarang dikasih sampai 105 pengen mati. Kebablasan panjangnya. Terlalu panjang. Kan repot juga, saudara. Lalu, luar biasa ya. Saya pulang, saya bilang sama suami saya sekarang mau kurangin gorengan, kurangin ini biar umur panjang. Berapa minggu kemudian diundang, Bu. Nanti khotbah ulang tahun mama saya, ulang tahunnya. Iya, saya datang. Mamanya duduk di kursi, masih sehat. Berapa umurnya, Bu? 101. Wih, 101. Kemarin saya ketemu 105, ini 101. Sehat, nggak sakit. Bu, rahasia umur panjangnya apa? Maaf, rahasia umur panjangnya tiap hari minum es dan Coca-Cola. Saya pikir ini Oma kayaknya pikun deh. Pikun nih pasti. Ya, dia jawab saya, Oma minum Coca-Cola sama es batu setiap hari. Saya panggil anaknya, Bu, sini deh, Bu. Kayaknya omanya pikun nih, Bu. Kenapa? Masa saya tanya rahasia umur panjangnya apa, dia jawab minum es batu sama Coca-Cola. Anaknya bilang, bener, Bu Debbie. Bener? Iya, dari muda tuh dia nggak bisa makan, minum kalau nggak ada itu. Jadi bingung nggak saya? Berarti yang buat umur panjang itu sebenarnya bukan makanan, bukan minuman, ya. Yang bikin penyakit itu juga bukan makanan minuman, yang bikin kolesterol naik, darah tinggi bukan, tapi cicilan. Kalau hidupmu terlalu banyak cicilan dan utang, cepat darah tinggi, kolesterol, bahkan cepat serangan jantung, mati, saudara. Makanya berhikmatlah dengan hidup ini dan waktu-waktu hidup ini. Hah? Jadi rahasianya beneran. Lalu saya tanya, lah Oma sekarang mau minta didoakan apa? Oma kan ulang tahun saya sekalian untuk mau berdoa. Satu aja doakannya apa? Biar cepet pulang ke rumah Bapak. Loh, pengen mati. Repot juga ya. Yang repot tuh saya minta didoakan orang biar mati. Lah masa saya tumpang tangan dalam nama Yesus, matilah kau. Ya kan gak bisa, saudara. Masa doakan mati? Ya, kalau doakan panjang umur masih lumayan lah bisa. Tapi kalau berdoa orang buat mati ya gak bisa. Dia hidup 105 tahun ternyata udah bosan-bosan, udah pengen-pengen pulang ke rumah Bapak. Capek dengan hidup. Kenapa? Sudah gak berdaya. Udah gak bisa apa-apa. Merasa tidak berguna lagi. Udah gak ada apa-apanya lagi. Jadi ingat loh, waktu di hidup ini selama Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berbuat sesuatu, berbuatlah sesuatu. Amin. Hidup ini untuk jadi berkat, ya. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Supaya satu saat nanti aku tidak berdaya lagi, Tuhan, hidup ini sudah menjadi berkat, kata firman Tuhan. Sudahkah hidup kita menjadi berkat?
Saya udah temui beberapa orang yang sudah tua, merasa dirinya tidak bisa lagi jadi berkat. Ngapain saya hidup, Bu? Cuma nyusahin anak. Saya tahu anak-anak juga tertekan urusin saya tiap hari. Saya doakan tuh ada oma-oma umur 85 tahun di tempat tidur. Setiap hari saya berdoa, Tuhan saya pengen mati, angkat aja saya. Kenapa di depan saya anak berantem, gak ada yang mau ngurusin. Jadi saya udah nggak mau hidup, Bu Pendeta, doakan biar saya mati. Kalau saya bunuh diri kan dosa, masuk neraka. Rempong juga ya saudara. Kenapa? Nggak berdaya lagi. Udah nggak punya kekuatan. Waktu itu telah habis. Tapi juga mau mati itu susah. Ternyata untuk mati juga itu adalah anugerah Tuhan loh. Makanya kalau berdoa jangan kepanjangan mintanya ya. Minta umur panjang terus. Ya, tiap doa Tuhan beri umur panjang. Tuhan, untuk apa engkau umur panjang? Tuhan, aku mau hidupku yang aku hidupi sekarang menjadi berkat buat banyak orang. Mungkin kita nggak bisa ngasih duit buat orang lain. Tapi jadilah berkat buat orang di sekelilingmu. Ketika engkau sebagai seorang karyawan, jadilah berkat di tempat engkau bekerja. Ketika engkau hadir, orang di sekelilingmu ada damai sejahtera. Karena engkau ringan tangan, engkau suka membantu. Engkau bukan hanya uang, saudara. Kalau engkau seorang ibu rumah tangga, jadilah berkat di tengah rumah tanggamu. Jadilah ibu yang baik buat anak-anak dan suamimu. Amin. Itu kan yang Tuhan mau selama kita hidup. Kita nggak bisa kendalikan waktu-waktu dalam hidup kita. Kenapa tadi udah dikatakan, semua itu Tuhan yang sudah atur. Kadang kita sudah merencanakan begini, tapi ternyata nggak terjadi seperti yang kita harapkan. Benar nggak? Lalu kenapa Tuhan izinkan semua itu? Ya supaya kita ini tadi udah dibilang, kita hidup takut akan Tuhan. Pengkhotbah menulis, aku melihat segala jerih lelah yang dilakukan manusia di bawah matahari ini. Ya, dia bilang di sana, semua itu hanyalah sesuatu yang mendatangkan, yang membuat mereka capek aja di bumi ini. Aku sudah melihat semua itu, dia bilang, kesia-siaan. Manusia berjeli lelah dengan tangannya siang dan malam di bawah matahari. Itu hanya untuk melelahkan diri, kata firman Tuhan. Pengkhotbah bilang. Lalu apa yang baik buat kita selama kita hidup di dunia ini? Hidup menjadi berkat buat orang lain. Ketika kita melakukan yang terbaik, ya sudah, Tuhan turut memberkati. Ketika kita diberkati, Tuhan mau hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain yang ada di sekeliling kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, di sana dikatakan saudara begini. Ayat 12 dia bilang begini, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka di dunia ini. Jadi saudara, karena hidup ini pendek, ya udah bersuka-suka aja, amin. Seneng aja terus, nikmati aja hidup ini. Mau sedih, mau susah, mau apa, pokoknya dinikmati, dia bilang. Ayat yang ke-13 dia bilang ini, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ternyata untuk bisa menikmati, itu juga anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang bisa menikmati. Ada orang kaya banget, tapi hidupnya nggak bisa menikmati. Ya, ada saya punya temen, dulu miskin susah banget, waktu sekarang kaya. Dia bilang, saya ini dulu miskin pengen makan yang enak-enak, ya. Begitu sekarang diberkati udah nggak bisa makan yang enak-enak. Kenapa? Udah asam urat, kolesterol. Dulu waktu nggak punya duit pengen banget, sekarang nggak ada waktu untuk menikmati. Ada banyak orang yang kaya raya, saudara, tapi hidup mereka tidak ada kenikmatan di dalamnya. Nggak ada damai. Jadi kalau kita mau lihat, makanya saya bilang sering kali ketemu orang kaya, senyum aja susah. Padahal duitnya banyak, tapi senyum aja susah. Ketemu tukang ojek yang nggak punya duit, senyum terus. Jadi kadang-kadang kita bingung ya dengan hidup ini. Ada orang miskin yang berbahagia, tapi ada orang kaya yang hidupnya menderita. Ingat, semakin banyak kita dipercayakan, maka semakin besar juga tanggung jawab kita. Saudara pikir orang kaya itu, saudara, kenapa kadang-kadang mereka nggak bisa menikmati? Karena semakin banyak yang mereka punya, maka mereka harus bisa memanage sikap hati mereka untuk tidak melekat kepada harta yang mereka punya. Benar nggak? Ya, saya pernah kali cerita di sini, ada orang kaya banget, tiba-tiba dia ditipu, saudara. Temannya ngajak suaminya bisnis, join bisnis kerjasama. Dibawa lari uangnya 10 miliar.
Dia dia sebenarnya masih punya kekayaan lebih dari itu, ya. Dia bilang ya uangnya masih sekitar 40 M dan dia nggak punya anak. Dia bisa bahagia dengan apa yang dia punya sebenarnya. Tapi ketika uangnya dibawa lari orang 10 M, di mana hartamu berada, kata firman Tuhan, di situ hatimu berada. Kalau dia bisa mensyukuri yang masih ada, kan harusnya dia bisa bahagia kan. Tapi dia tangisi terus itu yang 10 M dibawa orang lari. Sebenarnya dia hidup dengan yang masih ada ini masih cukup. Tapi karena dia meratapi yang dibawa lari orang, pelan-pelan mulai digerogoti hidupnya. Dia nggak bisa tidur, mulai sakit-sakitan. Waktu periksa dokter, positif kena kanker. Saudara, cepat sekali, drastis kesehatannya menurun. Tiba-tiba kankernya dengan cepat menyebar, sudah diobati. Orang kaya kemanapun dicari pengobatan, nggak bisa. Dalam waktu beberapa bulan, dia meninggal. Makanya Alkitab berkata, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Nah, kalau kita nggak bisa memanage hati, pikiran, bahaya loh saudara. Ya, apapun yang kita miliki hari ini, kita mau berkata, Tuhan, kami mengucap syukur. Kenapa? Karena untuk bisa menikmati hidup ini pun itu anugerah Tuhan. Bukan karena engkau kaya, terus engkau bisa bahagia, engkau bisa makan dan minum dan menikmati semuanya dengan sukaria. Bukan karena engkau kaya. Alkitab berkata hari ini, jika engkau bisa makan, minum, bersukaria, itu pun pemberian Tuhan. Itu bukan karena hartamu. Saya sudah banyak melihat orang kaya yang hidup dalam kemunafikan, di luar pura-pura terlihat happy, padahal dalamnya kosong. Ya, sebaliknya kita saudara, mungkin kita punya hanya apa yang kita punya hari ini. Ketika engkau bisa bersyukur dengan semua yang ada, itulah nikmat di hidup ini. Amin. Ya, yuk kita nih belajar berhikmat kepada Tuhan. Bahwa bahkan untuk bisa menikmati segala sesuatu di dunia ini, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya segalanya, bukan karena engkau miskin terus engkau tidak bisa bahagia, bukan. Engkau bisa menikmati makan, minum, pemberian Allah, itu juga anugerah Tuhan. Jadi pada intinya kita harus kembali kepada satu titik di sini. Semua itu dilakukan oleh Allah untuk apa? Supaya manusia belajar hidup takut akan Tuhan. Karena satu saat nanti kita semua akan dipanggil menghadap kepada Tuhan. Engkau meninggalkan semua jerih lelahmu di bawah matahari ini. Dan engkau harus memberikan pertanggungjawaban terhadap semua hidupmu yang sudah engkau lakukan di bawah matahari ini. Saya berdoa saudara, biar setelah kita mendengarkan firman ini kita tahu, Tuhan, waktu-waktu kami ini singkat. Selama Tuhan kasih kita kesempatan, yuk kita mau lakukan yang terbaik. Dan kami mau belajar hidup takut akan Tuhan.